Dalil badal haji, sahabat Nabi mengucapkan labbaik Allahumma syubrumah. Labbaik Allahumma syubrumah. Saya menghajikan syubrumah. Lalu Nabi bertanya, siapa syubrumah? Akhi, saudara saya. Kata Nabi, kamu sudah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu saudara. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudaramu. Itu dalil boleh menghajikan orang lain yang sudah meninggal dunia. Yang satu lagi, dia katakan seandainya orang tua saya hidup, pasti dia berhaji, tapi dia sudah meninggal. Maka kata Nabi, hajikanlah orang tuamu. Dalil yang ketiga, masih hidup tapi tidak bisa duduk di atas unta, karena tulang belakangnya tidak bisa, sakit berat. Ini pun juga boleh dibadalkan. Apakah orang yang sudah dibadalkan itu gugur kewajibannya? Ya. Karena dia sudah dibadalkan, dia tidak bisa berangkat karena sudah meninggal dan karena sakit yang tidak mungkin bisa berangkat lagi. Maka dengan sudah dibadalkan itu dia tidak wajib lagi melaksanakan haji. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh ditulis di buku Yasin haji fulan? Tentang menuliskan nama, memanggil haji itu di Mesir kalau orang itu agak tua dipanggil haq. Orang Mesir huruf jim itu jadi G. Zaid ya haq, amile ya haq. Haq itu artinya Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Kita pun juga di sini kalau dia belum haji, kita panggil haji itu sebagai doa. Mudah-mudahan Bapak pergi haji. Kalau dia sudah berangkat haji, kita panggil Pak Haji, Bu Ajah. Itu adalah bentuk penghormatan. Karena dia sudah melaksanakan ibadah haji. Saking besarnya hati. Kita yang negeri paling jauh, 9 jam baru sampai ke sana. Dan kita terlambat masuk Islam, nenek moyang kita. Saking besarnya, bangganya kita lalu haji. Nah, jadi orang Mesir menggambar di dinding. Saya pergi ke Mesir, ke kampung-kampung. Di dinding rumah itu digambar Ka'bah, gambar onta, gambar pohon kurma, Al-Hajjul Mabrur. Begitulah besarnya. Padahal Mesir dekat, apalagi kita. Nah, jadi menuliskan nama Haj fulan tidak salah sebagai bentuk penghormatan, kemuliaan kepada tapi kalau niatnya menjadi riya, sebaiknya tidak. Tapi kalau sebagai penghormatan, kemuliaan, balik kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa kalau anak-anak ulama itu mudah, sedangkan kita manusia biasa kesulitan? Al-jaza' ala qadril amal. Balasan itu diberikan Allah sesuai dengan kadar amal. Semakin berat, semakin sulit, maka semakin besar balasannya. Nah, jadi kalau misalnya bapaknya ulama, misalnya anak saya kirim, misal saya kirim anak saya ke Mesir, saya kirim ke Yaman, habis itu pulang ngajar di pondok. Assalamualaikum Ustadz, tolong berangkatkan anak saya ke Mesir, nanti jemput di airport ya. Ya. Sampai di Mesir 4 tahun, pulang ngajar di pondok. Ya, perjuangannya nggak berat. Tapi saya menulis surat ke Medan untuk nyari informasi di mana ada tes ke Mesir. Tamat SMA tahun 96, 98 baru berangkat, hilang umur saya 2 tahun. Nggak ada internet. Dapat surat, pergi naik bis dari Riau ke Medan, karena tesnya cuma ada di Medan. Kita bukan keluarga Kementerian Agama, nggak tahu informasi. Lalu berangkat ke Mesir, pulang dari Mesir, kuliah sambil kerja di Malaysia.
Habis itu kemudian cari informasi ke Maroko, tinggalkan Malaysia, pergi ke Maroko. Pulang dari Maroko, transit Jakarta, transit Bogor. Ada tes, baru ikut tes, UIN, Ciputat. Udah tinggal 2 yang lulus alumni UIN. Saya tidak lulus, kata mak pulang saja. Bagi saya itu cara Allah untuk memberi balasan saya lebih besar. Karena tingkat kesulitan saya, teman saya yang tinggal di Jakarta. Teman saya tinggal di Jakarta. Bapaknya ulama. Bapaknya orang Kementerian Agama. Dia paling tinggal 1 langkah. Dari Jakarta, Cengkareng, langsung terbang ke Kairo. Tapi saya yang dari kampung. Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi Pekanbaru, dari provinsi baru terbang ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Kairo. Maka balasan saya jauh lebih besar. Tapi ada orang yang balasannya lebih besar lagi dari saya. Ustadz Felix Siau, Ustadz Nababan, Ustadz Yahya Walone, Ibu Rene Handono, mereka ini lebih besar lagi balasannya. Jadi Allah menempatkan kita pada satu tingkat kerumitan, kesulitan, karena menurut Allah kamu dapat balasan lebih besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani. Kenapa tingkat kerumitan hidup saya jauh? Saya tinggal di kampung. Nyebrang dulu ke kecamatan, baru ke kabupaten, baru ke provinsi, baru ke Jakarta, baru ke Kairo, baru ke Maroko. Hikmahnya supaya saya ke pondok-pondok kemana-mana memotivasi orang. Coba kalau dulu saya tidak mengalami kesulitan. Orang, iyalah kau gitu kan karena bapak kau ustadz. Sekarang kalau saya ngomong, kau tamat pondok, mau kemana? Kami nggak sanggup Pak Ustadz, aku dulu jauh lebih susah, aku nggak dapat informasi. Kau sekarang enak aja belajar. Nah, jadi ada yang diinginkan Allah dari kita. Ada yang diinginkan Allah. Apakah semua anak-anak Ustadz jadi sekolahnya? Enggak. Yang secara logika akal mereka bisa doktor. Secara ijazah ya. LC, MA, doktor. Menurut logika akal mereka yang doktor, bukan saya. Karena saya cocoknya LC aja karena saya dari kampung. Tapi tidak begitu. Nah, jadi ada yang diinginkan Allah dari hidup kita. Lalu kemudian kenapa anak-anak ulama enak-enak saja hidupnya? Enggak juga, enggak semua enak. Nabi SAW punya anak, namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak, namanya Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan meninggal diracun. Sayyidina Al-Husain meninggal, kena dipanah, dikeroyok, dipancung kepalanya. Ditusuk-tusuk. Ini kepalanya ditusuk-tusuk. Mulutnya itu sama orang zalim. Apa kata sahabat Nabi melihat? Itulah mulut yang dulu pernah dipeluk, disayangi Rasulullah. Kenapa kau tusuk-tusuk dengan tongkat? Itu cucu Nabi itu. Apalagi cucu Ustadz. Itu jadi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa hidup mungkin sebagian anak Ustadz senang mudah. Tapi menurut saya tingkat kesulitan, kerumitan itulah yang membuat orang lebih dewasa. Makanya orang yang orang tuanya lengkap dengan anak yatim, apalagi piatu yang tinggal di panti asuhan, bisa sekolah sendiri, tinggal di masjid. Itu tingkat kerumitan itulah yang membuat orang lebih dewasa. Nabi Muhammad SAW, kalau cerita tentang musibah hidup, belum lahir ke dunia ayahnya udah meninggal. Lahir ke dunia ibunya meninggal. Dijaga oleh kakek, kakeknya meninggal.
Dijaga oleh paman, pamannya meninggal. Istri Khadijah meninggal. Anaknya 4 perempuan, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Tiga-tiganya meninggal ketika dia masih hidup. Tinggal Fatimah sendiri. Anak laki-lakinya, Qasim, Abdullah, meninggal semua. Tidak ada ujian yang lebih berat daripada ujian Nabi Muhammad SAW. Maka, yang paling indah hidup ini adalah 3. Yang pertama, husnuzon. Saya tidak pernah berpikir, kenapa anak-anak ustadz itu enak aja belajar. Dikirim bapaknya ke Kairo, dikasih duit tiap bulan. Aku kok enggak pernah. Tidak pernah sekalipun saya terpikir gitu. Yang penting saya belajar, aku bisa ke Mesir udah alhamdulillah. Aku bisa belajar udah alhamdulillah. Aku bisa melihat Al-Azhar udah alhamdulillah. Aku bisa ketemu dengan masyayikh ini sudah. Tak pernah terpikir di pikiran saya, enak kali mereka ini. Kok aku enggak pernah. Saya dari dulu, saya selalu husnuzan pada Allah. Saya selalu berpikir Allah punya rencana baik untuk saya. Yang kedua, ridho dengan segala keputusan Allah. Ridho. Keputusan kepala sekolah saja kita tidak komplain. Keputusan pajak negara aja kita nggak marah. Keputusan Allah. Allah tidak mungkin salah. Allah tidak mungkin keliru. Ridho. Puncak dari segala sesuatu adalah ridho kepada keputusan Allah SWT. Yang ketiga, selalu kita melihat ke dalam. Kita tidak melihat keluar. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Aku kurang syukur. Aku sudah disampaikan Allah ke Mesir. Aku sudah disampaikan Allah ke Azhar. Aku sudah dibuat Allah. Sehingga saya tidak peduli kepada anak ustadz, anak. Enggak peduli saya itu urusan, aku lebih syukurku ke dalam. Sehingga kalau kita sibuk melihat ke dalam, kita enggak sibuk melihat keluar. Demikian, wallahu a'lam bishawab.